Enggak deh mas, aku nggak mau tinggal di rumah ini. Jangan gitu dong, Dek. Kalau kamu nggak tinggal di sini, terus mau tinggal di mana? Aku tuh malu sama teman-temanku nanti kalau dia datang ke sini rumahku kayak gini. Ini maksudnya apa, ha? Kamu ngajakin saudara aku tinggal di rumah gak layak huni ini? Ini bukan rumah, tapi kandang sapi. Udahlah, tinggalin aja suami kamu. Tinggal di rumah kayak gini. Ya ampun, kalau susah hidup sendiri, gak usah ngajak-ngajak istri kamu, Mas. Di mana mas rumah kontrakannya? Ya ini, Dek. Iya, ini kontrakan kita. Hah? Kamu serius ngasih aku kontrakan kayak gini? Iya, serius. Enggak deh mas, aku nggak mau tinggal di rumah ini. Jangan gitu dong, Dek. Kalau kamu nggak tinggal di sini, terus mau tinggal di mana? Ya setidaknya kasih aku yang lebih layak lah mas. Lebih mewah, lebih mahal. Aku tuh malu sama teman-temanku nanti kalau dia datang ke sini rumahku kayak gini. Uang kita nggak cukup, Dek. Jadi kamu nggak usah malu sama teman-teman kamu. Ya kalau nggak cukup, kamu mikir deh mas. Gimana supaya kita dapat rumah yang mewah? Kamu jangan egois gitu dong. Setiap hari aku juga mikir, juga kerja keras buat kamu. Tapi apa? Kamu itu yang hidup boros, nggak bisa ngatur uang, Dek. Mas, ini tuh udah zaman modern, semua serba mahal. Kamu aja yang kurang fashion. Kamu jangan egois terus ya. Rumah kita itu sudah bagus. Kenapa kamu gadekan? Kita nggak mampu bayar, Dek. Sedangkan kamu juga nggak kerja kan? Ya itu kan semua gara-gara kamu. Tugas suami tuh nafkahin istri, mas. Kamu tiap hari nyalain aku terus ya? Kamu bisa nggak sih nyalain diri kamu sendiri? Hah? Kamu mau nyalain aku? Ini semua tuh gara-gara kamu. Kamu ngasih nafkah aku tuh kurang. Udah, pokoknya kita tinggal di sini sementara. Enggak deh mas, aku nggak yakin aku betah di rumah ini. Ya kamu harus betah, Dek. Kamu nggak boleh bantah ya sama aku. Udah, masuk aja kamu. Kamu yakin mas? Nih, bawa masuk. Mau tinggal di mana kamu? Hah? Ya cari yang lebih bagus dikit lah mas, nggak kayak gini. Uang kita nggak cukup. Ya udah deh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Maafin aku, Dek. Ini semua kan gara-gara kamu. Kalau aku ada uang sedikit, kamu langsung habiskan. Kamu foya-foya nggak jelas. Sebenarnya aku juga nggak tega kalau kamu tinggal di sini. Tapi mau gimana lagi? Ini sudah keadaan. Pak! Pak! Apa sih, Bu? Sini deh. Kalau minta itu di kamar, jangan di luar. Apaan sih, Pak? Emangnya ada apa? Kemarin kelihatannya ada yang ngontrak di rumah kita ya? Iya, Bu. Itu disewa berapa tahun? Cuma 1 minggu kok. Dapat berapa? 1 juta seperti biasanya. Nggak gitulah, Pak. Seharusnya tuh dapat 2 juta. Bu, orangnya itu cuma 1 minggu, nggak 1 bulan. Nggak gitu, Pak, konsepnya. Itu tuh jangka pendek. Beda kalau sama jangka panjang. Terus aku harus gimana? Sana lah, tagih lagi. Sekarang? Iya. Ya udah kalau gitu aku ke sana dulu ya. Ya. Cepat, Pak. Gimana sih punya suami bloon banget? Mas, sumpah deh, aku nggak betah banget di dalam tuh panas, gak kayak di rumah kita yang dulu. Iya, Dek. Aku tahu kok. Pasti kamu nggak akan betah tinggal di sini. Tapi kamu harus sabar ya. Nanti aku pinjam AC deh. Yang punya kontrakan ini tak suruh bawa ke sini. Kok nanti? Ya sekarang lah, Mas. Aku tuh kepanasan di dalam. Sekalian sana pinjam horek biar aku bisa karaokean. Ya udah. Kamu tunggu aja di sini ya. Nah, itu apa? Yang punya kontrakan ke sini. Kebetulan banget, Dek. Ya cepet sana kamu ngomong sama dia. Ya udah, biarin ke sini aja. Silakan duduk, Pak. Maaf ya, Pak. Rumahnya seperti ini. Ini kan kontrakan aku, Mas. Oh iya. Kebetulan banget, Pak, kamu kesini. Ini istri aku, Pak. Katanya di dalam kontrakan ini hawanya panas. Dia butuh AC, Pak. Kira-kira aku boleh pinjam AC nggak? Tak taruh sini sebentar. Ya boleh sih, Mas. Tujuanku kemari itu juga mau nagih
kontrakan ini, Mas. Loh, kemarin kan sudah aku bayar, Pak. Iya, Mas. Kemarin kan cuma 1 juta. Ternyata kurang, Mas. Loh, kok kurang sih? Iya, aku yang salah, Mas. Seharusnya itu 1 bulan 2 juta. Kan aku ngontrak di sini cuma 1 minggu, Pak, bukan 1 bulan. Gini loh, Mas. Semakin pendek jangkanya, semakin mahal harganya. Coba deh kamu kontrak di Jakarta atau di Bandung. Pasti kamu ditolak. Iya ya. Gimana ini? Oh iya, Mas. Tadi katanya mau nambah apa? AC sama... Sama apa tadi, Dek? Sonhorek. Sama soundhorek ada, Pak? Ya ada, Mas. Tapi harganya jadi 3 juta. Kok mahal? Gak usah pinjem ya? Kalau kamu gak mau memenuhi kebutuhan aku pergi aja deh dari rumah ini. Emang ada, Pak, soundhorek? Ya ada lah, Mas. Tapi nggak gratisan. Jadi totalnya berapa semuanya? 3 juta, Mas. Gimana? Bisa nego nggak? 2,5 deh. 2,5. Tapi masalahnya aku belum pegang uang, Pak. Kok nggak pegang uang sih? Tujuanku kemari itu mau nagih kamu. Gimana ini? Gini, Mas. Nanti sore, pokoknya kamu harus lunasin semuanya. Kalau kamu nggak mampu, aku usir kamu dari sini. Gimana ini, Dek? Kamu nggak usah pinjem soundhorek ya? Gimana sih, Mas? Kamu kok gak mau nurutin kemauan aku sih? Ya udah, ya. Udah salah kamu pergi cari uang. Iya, kamu yang sabar dong. Ya udah, Pak. Kasih aku waktu sampai nanti sore ya. Iya, Mas. Aku mau cari kerjaan, kalau nggak pinjaman dulu. Ya udah, silakan. Kamu nggak mau bantuin aku? Kamu nyuruh aku kerja. Oke, gak apa-apa. Aku mau keluar negeri sekalian aja. Enggak, sayang, enggak. Aku bercanda kok sama kamu. Ya udah ya, kamu di rumah aja ya. Ya buruan sana, Mas. Cepetan. Iya, salim dulu dong. Astagfirullahaladzim. Bentar, Mas. Kamu Mas TP? Iya, Mon. Sejak kapan penampilanmu kayak gini, Mas? Sejak aku punya istri. Kamu sekarang bangkrut, Mas? Ya enggak sih. Ya cuma penampilanku seperti gini, Mon. Emangnya kenapa tanya seperti itu? Ya, aku kaget aja sih, Mas. Dulu kan penampilanmu kan cool, Iya, necis, iya. kaya raya lagi. Kalau sekarang kayak gini kan aku jadi kaget. Oh iya, Mas. Sebenarnya aku ada urusan sama kamu. Urusan apa? Aku sebenarnya malu, Mas. Kamu nggak inget ya? Aku kan dulu punya hutang sama kamu. Oh ya ampun. Yang 2 miliar itu. Iya, Mas. Aku beberapa minggu ini aku nyariin kamu. Dan nggak pernah ketemu. Kamu kemana aja sih? Aku pindah-pindah, Mon. Sekarang aku ngontrak di sini. Tuh deket kontrakan aku. Sini. Iya. Ya ampun, Mas. Gini loh, Mon. Tak kasih tahu kamu. Kenapa aku bisa ngontrak di sini? Itu semua salah istri aku, Mon. Dia itu orangnya boros banget. Nggak bisa ngatur uang. Aku sekali punya uang, langsung dihabiskan, Mon. Aku bukan bermaksud jelek-jelekan istri aku ya, Mon. Tapi gini loh. Istri aku itu sangat tidak bersyukur, Mon. Aku punya uang 5 juta langsung habis, 2 juta langsung habis. Gimana mau kaya kalau kayak gini? Ya bukannya aku perhitungan atau apa, tapi masalahnya istri aku itu nuntut aku harus jadi orang kaya, orang yang sukses. Udahlah, Mas. Soal itu udah kamu jangan bahas. Sekarang aku nemuin kamu itu, aku mau bayar utang. Serius, Mon? Serius. 2 miliar loh. Aku udah ada, Mas. HP kamu mana? HP aku? Ada lah. Kamu masih punya rekeningku? Atas nama Muhammad Mas Tempe? Iya, betul. Mon, kamu kerja apa? Kok sekarang kaya banget? Alhamdulillah, Mas. Uang yang dari kamu tanah kemarin itu loh, yang aku belikan tanah itu, Iya.
Kamu Aku jual buat- lagi? Iya mas. Laku berapa? Ya alhamdulillah sih. Lebih ya? Lebih. Atas nama Mas Tempe 2 miliar. Cek mas. Wah ini uang besar Mon. Iya sebelum kamu transfer gini aja Mon. Nanti transfer 1 miliar aja ya. Yang 1 miliar aku belikan mobil Mon. Nanti bawa aja ke tempatku ya mobilnya. Mobil apa mas? Yang besar pokoknya. Oh Ya? aku pasti tahu. Iya aku percaya kok sama kamu ya. Sherlock aja tempatnya ya. Oke, lah itu deket dari sini ya. Nanti tak serok deh. Oke, Oke siap mas. tak tunggu nanti ya Mon ya. Siap mas. Yaudah kalau gitu aku lanjut dulu ya. Iya. Alhamdulillah ya Allah. Nggak nyangka banget Mas Mondi bayar hutang 2 miliar ke aku. Ini terasa mimpi dan terasa dapat rezeki nomplok. Padahal itu kan uangku sendiri. Tapi rasanya aku dapat uang dadakan loh ini. Terima kasih ya Allah. Kamu Putri? Kamu Nisa? Iya, Put. Kamu ngapain di sini? Kamu yang ngapain di sini? Ini kan kampungku. Oh, ternyata rumah kamu daerah sini. Iya, Put. Kamu ngapain nyampe sini? Aku lagi nyari saudara aku. Katanya dia tuh lagi ngontrak di sini. Apa kamu tahu? Namanya siapa? Namanya itu Susi si milik Kitty. Wah, aku nggak tahu, Put, kalau yang namanya Susi. Kan kamu orang sini, masa nggak tahu sih kontrakan daerah sini? Oh iya, Put. Aku kan punya kontrakan ya. Tadi pagi juga baru ada yang ngisi. Mau lihat nggak? Ya nggak apa-apa. Mungkin itu saudara aku yang lagi ngontrak di rumah kamu. Iya, suamiku juga di situ. Ya udah yuk. Yuk, kita lihat. Loh, Mas, kok pulang sih? Bukannya cari kerjaan? Cari kerjaan itu harus bawa KTP, Dek. KTP aku ketinggalan di tas kamu. Ya buruan sana ambil. Punya suami nggak berguna banget. Udah apa belum, Mas? Iya, udah ini loh. Kamu itu jangan marah-marah terus, kenapa sih? Ya gimana nggak marah? Kamu aja ngasih uang kurang, Mas. Kamu nggak kasihan apa sama aku? Enggak. Istighfar, Dek. Kamu itu sudah berdosa loh, berani sama suami. Suami macam apa kalau nggak becus cari uang? Susi? Kok kamu bisa tinggal di rumah reot seperti ini? Gimana ceritanya? Tanya aja sama suamiku, Mbak. Berdiri kamu? Heh mas, ini maksudnya apa, ha? Kamu ngajakin saudara aku tinggal di rumah gak layak huni ini. Ini bukan rumah, tapi kandang sapi. Maaf ya Mbak, mulai hari ini Susi tinggal di kontrakan ini sama aku. Jadi Mbak nggak usah ikut campur ya. Ikut campur? Ya aku berhak ikut campur lah. Soalnya hidupnya Susi sama kamu itu susah. Kalau bahagia aku gak bakal kok ngurusin kehidupan kamu. Kamu bisa gak bahagiain saudara aku, ha? Aku bisa kok. Buktinya mana, ha? Ya ampun Sus, kamu itu keluarga terpandang di desa kakak. Kok masa tinggal di rumah seperti ini sih? Mau ditaruh di mana muka kamu? Dengar gak, Mas? Apa yang dibilang sama saudaraku? Kok kamu diem aja di rumah, gak kerja? Hah? Udah bangkrut? Mbak, kamu jangan nyalain aku ya. Ini semua salahnya Susi. Kurang ajar kamu nyalahin saudara aku. Nggak apa-apa kamu nampar aku. Ini semua ya gara-gara kamu. Kamu itu gak becus cari uang. Kalau uang kamu banyak, gak bakal hidup menderita, Mas. Setiap hari aku kerja serabutan. Aku dapat uang tak kasih semuanya ke Susi. Berapa dapatnya, ha? Pasti cuma 100.000, 200.000. Buat apa, ha? Itu gak cukup. Dia itu dapatnya nggak segitu, Mbak. Sehari kadang 30.000, kadang 40.000. Ya ampun, buat belanja aja gak cukup itu, Mas. Duit segitu. Udah, Sus. Kamu itu mending cerai sama suami kamu daripada hidup sengsara seperti ini. Sudah. Mendingan kamu pulang aja deh. Heh, Pulang.
Kurang ajar kamu ya. Berani-beraninya mengusir aku. Aku gak bakal sudi menginjakkan kakiku di sini lagi. Di rumah kamu busuk ini. Mbak, Susi ini urusan aku. Aku suaminya, Mbak. Aku berhak ngatur Susi. Udahlah, aku udah gak percaya lagi sama kamu, Mas. Mendingan Susi ini nikah sama orang lain. Mbak, asal kamu tahu ya, aku tuh punya tabungan. Dan semuanya dihabiskan oleh saudara kamu ini. Tabungan kamu berapa? Gak usah sok-sokan. Rumahku digadekan. Kita nggak mampu bayar, Mbak. Itu semua gara-gara siapa? Gara-gara kamu. Aku terus yang salah? Iya dong, kamu kan sebagai kepala keluarga. Harusnya tanggung jawab kamu semuanya. Siapa bukan nyalahin bilang? istri kamu. Iya, siapa bilang aku kepala manyung? Aku ini kepala keluarga. Dan Emangnya? aku tanggung jawab. Aku tanggung jawab, Mbak. Gak usah keras-keras kuping, aku budek. Mendengarkan ceramah orang miskin kayak kamu itu gak cocok bagi aku. Udahlah, tinggalin aja suami kamu. Tinggal di rumah kayak gini. Ya ampun, kalau susah hidup sendiri, gak usah ngajak-ngajak istri kamu, Mas. Iya deh. Aku minta maaf ya. Ya walaupun aku salah, aku tetap minta maaf sama kalian. Dah, mending kamu ceraikan suami kamu sekarang. Enggak deh, enggak. Kamu harus nurut sama aku. Kita nggak boleh pisah ya. Ini ujian. Kamu harus sabar, tenang ya. Nanti aku pasti cari kerjaan kok yang layak buat kamu. Halah, mungkin pekerjaannya dia itu jadi pemulung, Mbak. minta-minta. Kamu bisa diam nggak? Aku ngontrak di sini cuma 1 minggu. Nggak lama kok. Ya mungkin cuma 1 minggu, karena kamu itu gak mampu bayar kontrakan ini kan. Udahlah. Aku kok malah jadi takut. Habis 1 minggu kontrak di sini, malah diajak tidur di bawah jembatan, Mbak. Bisa-bisa kamu jadi gelandangan. Udah deh Mas, mending aku minta cerai dari kamu aja. Aku nggak pantas ya tinggal di rumah kayak gini. Keluargaku aja selalu ngasih aku kemewahan. Sedangkan aku nikah sama kamu malah dikasih kayak gini. Istighfar kamu. Kamu sudah berapa kali buat dosa sama aku? Hah? Kamu aja gak nyadar. Dari pertama kita nikah, kamu itu ada dosa sama aku, Mas. Ngasih nafkah aja kurang. Aku sudah cukup sabar deh nikah sama kamu. Apa kamu pikir aku gak sabar? Ya udahlah, gini aja. Kasih aku waktu 1 hari ya. Kalian duduk aja di sini. Aku mau cari kerja sekarang, ya. Sabar ya. Cepetan. Dasar suami gak guna. Kamu gimana sih, Put? Ini kan rumahku, kok kamu hina sih? Maaf Nis, tadi aku tuh cuma bercanda. Rumah kamu ini bagus kok, layak dihuni. Ya udah, pulang dulu ya. Nanti kamu mampir ke rumahku ya, Put. Sherlock ya. Oke. Bye. Ternyata yang punya kontrakan itu teman aku kuliah, Sus. Nggak nyangka ya, Mbak. Kok nggak nyangka sih? Ya harusnya kamu bangga. Dia itu udah jadi orang sukses. Nggak kayak suami kamu. Orang miskin kamu nikahin. Ya udah, duduk dulu, Mbak. Bu, Ibu, Bu, kok gak ada di rumah ya? Terus dia kemana? Ah, bodo amat lah. Lagian gak penting. Oh iya, istrinya Mas Gembel tadi cantik banget ya. Apa aku kesana aja ya? Soalnya suaminya kan lagi keluar. Ya udahlah. Susi, suami kamu masih lama nggak sih pulangnya? Ya gak tahu, Mbak. Namanya juga cari kerjaan, Mbak. Halah, percuma Sus, Mbak nungguin di sini sampai sore. Suami kamu gak bakal dapat kerjaan. Lihat aja penampilannya seperti orang gila. Nah, terus ini gimana? Mbak mau ke rumahnya Nisa aja deh. Aku ditinggal di rumah kayak gini sendiri. Ya salahmu sendiri, ngapain mau nikah sama orang miskin? Minimal tinggal itu di apartemen, bukan di gubuk reot kayak gini. Ya kan dulu nasibku gak kayak gini. Mas Tempe kan dulu kaya, Mbak. Halah, kamu tuh gak usah bermimpi Tempe jadi orang kaya. Udahlah, nanti aku Sherlock ke rumahnya Nisa ya, kamu kesana. Oke, Mbak. Ibu dari mana? Dari kontrakan, Pak. Ngapain? Nganter temenku, Pak. Oh, Bapak mau kemana ini? aku mau ngopi. Nanti habis ngopi sekalian nagih uang kontrakan. Oh, ya udah silakan, Pak. Terus ibu mau kemana? Ya pulang lah, mau tidur.
Tadi siapa kamu, Mbak? Oh, itu saudara aku. Emang kenapa? Ya nggak apa-apa sih. Dari tadi kita belum kenalan loh. Susi. Baim. Mbak, kamu kok mau sih nikah sama gembel tadi? Dia tuh bukan gembel ya, Pak. Dia itu kaya raya. Cuma ya jadi miskin gini gara-gara aku juga sih. Gini, Mbak. Kamu kan cantik, seksi, kalem. Kamu itu nggak pantas nikah sama dia. Kamu itu pantasnya nikah sama aku. Emang Bapak belum punya istri? Ya sudah punya sih, Mbak. Tapi aku di rumah itu sering dimarahin istri aku, sering dicekik istri aku. Malahan dia sekarang jadi kepala keluarga. Aku nggak ada harganya sama sekali, Mbak. Kalau kamu jadi istri aku bakalan hargain kamu. Gini ya Pak, ngomong-ngomong kalau Bapak mau nikahin aku, emang Bapak punya apaan? Tenang, Dek. Aku itu punya kontrakan banyak, juga punya sawah. Kalau kamu nikah sama aku, hidup kamu bakalan terjamin enak. Kalau aku nikah sama Bapak, semua hartamu boleh kan buat aku? Ya jelas boleh lah, Dek. Apa sih yang nggak buat kamu? Oke deh, aku mau kalau gitu. Besok kita nikah ya? Beneran besok? Iya, serius. Wah, cepet amat ya. Apa-apaan ini? Kamu yang apa-apaan, gak sopan banget. Nggak sopan. Kamu bilang mau nikah sama orang ini. Iya, emang kenapa? Aku mau minta cerai dari kamu. Alasannya apa kamu pengen cerai sama aku? Aku udah bosen hidup susah. Lagian kamu ngasih rumah kayak gini, gak layak huni, Mas. Dek, dengerin ya. Ini tuh cuma sementara. Aku janji sama kamu. Kalau aku ada uang, besok aku belikan rumah. Kalau ada uang, iya kalau ada. Kalau gak ada, kamu aja kerja serabutan. Sekarang gini aja. Kamu pilih aku, apa pilih orang ini? Ya jelas pilih orang inilah. Kamu yakin? Iya yakin, kenapa? Kamu sudah kenal sama orang ini? Kenal dong, kalau gak kenal ngapain aku mau nikah sama dia? Ya udah kalau gitu. Silahkan kamu pergi dari sini. Emang ini rumahmu? Ini aja rumah Mas Baim. Ya udah. Kan aku ngontrak di sini. Silahkan pergi. Ya udah ya Mas, tinggalin aja. Ini rumahnya Lisa. Terus di mana orangnya? Katanya disuruh mampir tapi gak ada orang sama sekali. Lisa! Lisa! Aku Putri udah datang. Ada apa sih, Put? Lah, katanya aku disuruh ke sini. Ya udah duduk aja sini, aku mau tidur bentar. Ya udah deh. Kurang ajar banget istriku. Dia malah tega ninggalin aku. Alhamdulillah, Mas Modi sudah transfer aku. Halo Mas Modi, gimana? Kamu sudah di dealer? Oh, oke siap Mas. Ya udah, kamu sekarang tak Sherlock ya, anterin ke tempatku. Oke Mas. Kira-kira Modi tak suruh kemana ya ini? Ya udahlah. Aku yakin Susi ke rumahnya yang punya kontrakan tadi. Kemarin kan aku habis dari situ. Mendingan Modi tak Sherlock di rumahnya yang punya kontrakan aja kali ya. Ya udahlah. Ngapain ya aku duduk di sini sendirian? Nggak penting banget. Mending aku pulang aja. Susi, kamu sama siapa? Kenalin Mbak, ini calon suami aku yang punya kontrakan rumah itu tadi loh. Yang punya kontrakan tadi kan Nisa. Berarti ini suaminya Nisa. Iya, emang suaminya temennya Mbak yang tadi. Hei Mas, kan kamu udah punya istri, ngapain kamu nikah lagi? Gini loh, Mbak. Aku itu sering di KDRT istriku, Mbak. Sering dicekik istriku, jadi aku nggak tahan. Emangnya kamu punya apa kok berani-beraninya nikah lagi? Mbak, tak bilangin ya, Mas Baim ini punya kontrakan banyak, punya sawah luas juga. Katanya mau dikasih ke aku semua, Mbak. Itu serius? Iya, nanti kalau harta Mas Baim udah buat aku, tak bagi deh sama Mbak. Kalau itu mah aku setuju banget kamu nikah sama pria ini. Langsung digas aja Mas. Sialan kamu ya. Kamu mau nikah lagi? Bu, aku bisa jelasin ini semuanya, Bu. Apa maksudnya?
Jujur aku sudah bosan sama kamu, Bu. Aku nggak tahan. Kamu harus tahan. Di sini yang punya harta itu aku. Kamu punya apa? Hah? Katanya yang punya sawah sama kontrakan Mas ini. Aku semua, dia tuh modal apa? Oh, jadi kamu mau nipu aku? Kurang ajar banget kamu ya, Mas. Masuk kamu. Masuk. Kamu ngontrak di rumahku mah jadi pelacur kamu. Cewek gatelan kamu itu. Aduh, gawat banget. Nisa temanku udah emosi. Ayo kita kabur. Ayo, Mbak. Mas Tempe, kamu ngapain di sini? Emang udah dapat kerjaan? Emang penting buat kamu? Ditanya gitu aja sombong. Aku kesini itu mau lunasin kontrakan aku. Dapat uang dari mana kamu? Hasil mulung. Di mana orangnya? Cari aja sendiri. Mas? Di mana? Ya coba kamu cari aja sendiri. Ngapain tanya aku? Emang aku yang punya rumah ini? Loh, katanya yang punya kontrakan mau nikah sama kamu. Iya, emang kenapa? Kamu cemburu. Oh, jadi beneran kamu pengen nikah? Iya, emang kenapa? Aku mau minta pisah dari kamu. Ya udah, nggak apa-apa. Aku udah ikhlas kok. Mau gimana lagi? Ya harus ikhlas. Hah? Mobilnya siapa itu? Mondi? Mon? Mas Tempe, maaf Mas telat. Ini mobilnya Mas. Gimana? Suka? Ini mah suka banget aku, Mon. Bagus, keren, besar, ya ampun. Langsung dinaikin aja Mas. Makasih ya. Bentar. Ini mobilmu? Iya, Punyamu? iya punya aku. Dapat uang dari mana? Ini siapa Mas? Ya ini istri aku. Yang kamu ceritain tadi. Iya. Aku malas jelasin Mas. Jelasin sendiri aja. Hah? Kok bisa kamu punya uang banyak dari mana? Rumah aja ngontrak. Memangnya kenapa? Ada yang salah sama aku? Ya di luar nalar dong. Ya enggak lah. Ini masih masuk logika. Terus kamu punya uang dari mana, ha? Kalian pengen tahu? Iyalah. Ya udah dengerin ya. Sebelum aku nikah sama kamu, Sus, 3 tahun yang lalu, Mas Mondi ini punya hutang aku 2 miliar. Dibuat beli tanah. Dan kemarin tanahnya dijual. Laku 2M lebih. Makanya dia mampu bayar hutang ke aku. Kok kamu gak cerita sama Susi? Ya gimana mau cerita? Aku aja lupa kalau dia punya hutang sama aku. Gak mungkin kamu lupa. Pasti kamu bohong kan? Iya, mungkin dia sembunyiin dari kamu, Sus. Hidup enak aja mau ninggalin Susi. Kalau miskin aja sama Susi. Gimana sih kamu itu, Mas? Udah, intinya gini. Kamu masih mau pisah sama aku? Enggak jadi. Karena apa? Karena ini? Iya. Kalau misalkan ini bukan mobil aku, masih mau nggak sama aku? Ya enggak lah. Nah, itu bener jawaban kamu. Ya udah, Mon. Aku mau pulang aja. Ya. Ya udah yuk Bos. Oh iya. Karena kamu nggak punya rumah. Kamu ada info rumah yang dijual nggak? Gampang soal itu Mas. Terus Susi tinggal di mana? Ya bodo amat, katanya pengen pisah sama Oh, aku. kan gak jadi pisah, Mas. Mas Tempe. Mbak, ini gimana sih? Ya ampun, kok bisa? Rasain itu. Mas, tolong bujuk. Kok bisa ya suami kamu kayak mendadak? Aku juga gak tahu, Mbak. Ini terus gimana dong kita? Ya terpaksa kamu tinggal di rumah Riata lagi. Ya udah deh, Mbak. Mau gimana lagi? Entah sampai kapan harus menunggu. Bayang-bayangmu pun tak pernah